Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Perilaku Organisasi akan membahas tentang manajemen lingkungan dan budaya organisasi di Masjid Besar Kaum Ujung Berung. Berikut sekilas sejarah tentang Masjid Kaum Ujung Berung. Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini menjadi suatu ikon penting dalam sejarah keagamaan di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Masjid ini telah berdiri dari berabad-abad tahun yang lalu. Masjid Kaum Ujung Berung ini tidak hanya menjadi pusat peribadahan, akan tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan kebudayaan bagi masyarakat setempat. Arsitektur masjid ini juga mengambil nuansa tradisional dan modern, mencerminkan perpaduan nilai-nilai budaya dan agama yang kuat dalam masyarakat Ujung Berung. Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini telah mengalami berbagai perubahan sejak didirikan hingga saat ini. Pada masa lalu, masjid ini lebih sederhana baik dari segi bangunan maupun fasilitas. Bangunan awal masjid ini didominasi oleh material tradisional seperti kayu dan bambu, dengan fokus utama sebagai tempat ibadah. Seiring berjalannya waktu, masjid ini mengalami berbagai renovasi dan pengembangan. Pada masa sekarang, Masjid Besar Kaum Ujung Berung memiliki bangunan yang lebih modern dengan material yang tahan lama seperti beton dan baja. Fasilitas masjid juga terbilang telah maju dengan pesat. Seperti ada perpustakaan, madrasah, dan lain sebagainya. Teknologi yang ada di Masjid Kaum Ujung Berung ini juga mulai diadopsi dalam pengelolaan di masjid, seperti sistem audio yang lebih canggih, pendingin ruangan, dan akses internet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ius, pengurus masjid, yaitu Bapak Ius, selaku Ketua Bidang Idaroh dan Warga Sekitar, Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini berdiri atau didirikan pada tahun 1813. Saat itu masjid ini masih berbentuk langgar, yang mana masjid ini telah berdiri dari 100 tahun lamanya dan masih kokoh sampai sekarang. Kawasan Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini menjadi pusat kegiatan keagamaan Islam tentunya, seperti KUA, tempat beribadah, dan lain sebagainya. Dan masjid ini telah mengalami rehab selama 5 kali, sehingga terciptanya bangunan semegah ini dan dinamakan Masjid Besar Kaum Ujung Berung. Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini sendiri telah mengalami beberapa kali renovasi. Saat awal dibangun, masjid ini hanya sebesar 7 x 9 meter yang berdiri di atas lahan seluas 2.500 meter persegi. Pada awal 1870, bangunan masjid diperluas menjadi 10 x 10 meter dan kembali dipugar pada tahun 1920. Seiring perkembangannya, bangunan masjid terus mengalami perluasan. Kini sudah mencapai 9.360 meter persegi di usianya yang sudah cukup tua. Keberadaan Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini juga disebut-sebut menjadi salah satu saksi terbentuknya Kota Bandung. Hal itu tampak dari keberadaan alun-alun dan pasar Ujung Berung yang kerap menjadi pertanda sebuah pusat ibu kota. Oke, di sini saya akan membahas mengenai budaya organisasi yang ada di Masjid Besar Kaum Ujung Berung. Apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi adalah serangkaian nilai, norma, keyakinan,
dan perilaku yang berkembang di dalam suatu organisasi dan mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berinteraksi, membuat keputusan, serta menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini itu biasanya mencangkup beberapa elemen seperti etika kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan adaptabilitas. Kemudian, bagaimana sih budaya organisasi yang ada di Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini? Nah, budaya organisasi di Masjid Besar Kaum Ujung Berung pada masa lalu itu didominasi oleh pendekatan tradisional yang sangat mengakar pada nilai-nilai komunitas dan agama. Di antaranya itu dengan struktur yang hierarkis, yang mana organisasi masjid itu dipimpin oleh tokoh agama dan masyarakat yang dihormati, atau biasa mereka sebut itu dengan sesepuh. Ya, yang mereka hormati itu sesepuh mereka. Kemudian, struktur kepemimpinannya itu cenderung hierarkis dan keputusan yang diambil oleh budaya organisasi yang ada di masjid itu secara sentral oleh beberapa orang kunci. Kemudian, komunikasi yang dilakukan di masjid ini itu komunikasi langsung, yang mana komunikasi dan koordinasi kegiatan itu dilakukan melalui pertemuan fisik, pengumuman di masjid, dan dari mulut ke mulut. Biasanya pengumuman ini disampaikan setelah sholat Jumat atau pada acara-acara keagamaan. Kemudian bagaimana sih budaya organisasi di masjid ini pada era modern saat ini? Nah, di era modern saat ini, budaya organisasi di Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini telah berkembang dengan berbagai perubahan dan penyesuaian baik dari segi struktur profesional, di mana organisasi masjid ini cenderung lebih profesional dengan adanya dewan pengurus yang terdiri dari berbagai divisi seperti administrasi, kemudian keuangan, pendidikan, sosial, dan teknologi informasi atau biasa disebut dengan DKM. Kemudian adanya partisipasi generasi muda. Masjid berupaya melibatkan generasi muda dengan mengadakan kegiatan yang relevan dan menarik bagi mereka, seperti seminar, workshop, dan kegiatan sosial yang menggunakan pendekatan kekinian. Selain itu, budaya organisasi di masjid ini juga mencerminkan nilai-nilai agama Islam, kepemimpinan, kegiatan rutin, pendidikan dan sosial, tradisi lokal, peran dalam komunitas, inovasi, dan modernisasi. Bagaimana sih nilai-nilai agama Islam di masjid ini? Nah, nilai-nilai agama Islam pada masjid ini itu berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar, yang mana nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi antara lain itu meliputi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua kegiatan di masjid ini berpusat pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa dan ikhlas, yaitu mengedepankan keikhlasan dalam beramal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, akhlakul karimah, yang mana menekankan pentingnya berakhlak mulia dalam berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya, kepemimpinan di masjid ini juga biasanya dipegang oleh Dewan Kemakmuran Masjid atau biasanya disingkat dengan nama DKM, yang mana DKM ini dipilih oleh jamaah. Kemudian adanya kegiatan rutin. Nah, Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini mengadakan berbagai kegiatan rutin yang melibatkan jamaah, seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat wajib,
dan sholat Jumat. Kemudian adanya pengajian dan ceramah, kajian rutin setiap minggu atau bulan untuk mendalami ilmu agama. Kemudian adanya majelis taklim, yaitu untuk kegiatan belajar mengajar bagi berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Kemudian keterlibatan komunitas, yakni partisipasi komunitas sangat tinggi dari warga sekitar untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masjid, mulai dari pengajian hingga kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya. Kemudian adanya pendidikan dan sosial. Nah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan pendidikan dan sosial seperti madrasah atau TPQ, yaitu pendidikan Al-Quran dan ilmu agama untuk anak-anak. Kemudian bantuan sosial seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian adanya tradisi lokal. Nah, bagaimana sih tradisi lokal di masjid ini itu? Nah, tradisi lokal, budaya organisasi pada masjid ini juga dipengaruhi oleh tradisi lokal Ujung Berung seperti gotong royong, semangat kerjasama dalam membersihkan dan merawat masjid. Kemudian kegiatan sosial dan budaya yang diadakan di masjid ini itu seperti acara peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, dan tradisi lokal lainnya. Kemudian adanya peran dalam komunitas. Nah, masjid ini juga tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas di mana berbagai masalah sosial diselesaikan melalui musyawarah. Selain itu, masjid ini juga menjadi tempat untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekitar. Dan yang terakhir, adanya inovasi dan modernisasi. Nah, bagaimana sih inovasi dan modernisasi di masjid ini? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, masjid ini itu telah mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah seperti media sosial, website, yang mana untuk menyebarkan informasi kegiatan masjid, sistem informasi manajemen dengan pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Albi Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen lingkungan di Masjid Besar Kaum Ujung Berung. Manajemen lingkungan adalah suatu pendekatan strategis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi energi, dan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan, yaitu untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun manajemen lingkungan dalam masjid merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan sarana fisik di lingkungan masjid agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung kegiatan ibadah dan sosial di masjid Hal ini meliputi pengelolaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, serta aspek-aspek lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan jamaah. Adapun manajemen lingkungan di Masjid Besar Kaum Ujung Berung telah berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Program-program keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan rutin serta pemeliharaan fisik seperti bangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman untuk beribadah.
Penggunaan sumber daya alam yang efisien, yaitu seperti pengelolaan air wudhu dan penerangan masjid, menunjukkan komitmen pengurus masjid dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu dengan upaya penghijauan di sekitar masjid juga menjadi bagian dari strategi manajemen lingkungan untuk menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi kesehatan dan kenyamanan warga. Adapun ruang lingkup dari manajemen lingkungan yang ada di Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini adalah meliputi yang pertama itu ada planning. Dalam konteks manajemen lingkungan Masjid Kaum Ujung Berung, perencanaan berarti menyusun strategi untuk memastikan lingkungan masjid mendukung aktivitas ibadah dan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan manajemen lingkungan Masjid Besar Kaum Ujung Berung, itu sangat baik, tersistem dan teratur, baik dari visi dan misi masjid, arsitektur dan infrastruktur, administrasi, atau program dan kegiatan keagamaan, kebersihan dan lingkungan, serta keamanan. Adapun visi masjid kaum ini adalah menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan yang inklusif, ramah lingkungan, serta memfasilitasi sarana ibadah dan kegiatan umat Islam dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di Kecamatan Ujung Berung, umumnya di Kota Bandung. Adapun misinya yaitu mengoptimalkan fungsi ibadah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman, aman, dan bersih untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan secara khusyuk dan teratur. Dari segi administrasi, yaitu meliputi sistem manajemen masjid seperti administrasi keuangan, inventaris, dan pengelolaan sumber daya manusia. Adapun dari segi kebersihan, berdasarkan hasil penelitian sangat kondusif dan teratur dari penanganan sampah, kebersihan sejadah, kebersihan mukena, kebersihan tempat wudhu, dan keamanan pun terjaga karena adanya CCTV dan petugas keamanan, serta satpam atau petugas yang menjaga parkiran. Kemudian yang kedua itu ada organizing. Pengorganisasian manajemen lingkungan yang ada di Masjid Kaum Ujung Berung kemungkinan mencakup berbagai aspek termasuk pengelolaan kebersihan, penggunaan sumber daya, dan partisipasi komunitas. Di antaranya meliputi struktur organisasi, yaitu seperti pengurus masjid yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan masjid, termasuk kebijakan lingkungan, yaitu bisa disebut dengan ketua DKM. Ketiga, ada actuating atau pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian di Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini telah terimplementasi dengan baik karena para pengurus solid dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan manajemen lingkungan masjid ini. Di antaranya, para jamaah merasa nyaman dalam beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan di masjid. Kemudian dengan masjid selalu bersih, membuktikan bahwa program dan rencana manajemen lingkungan di masjid ini telah terimplementasi dengan baik. Kemudian yang keempat ada controlling. Pengendalian manajemen lingkungan di Masjid Besar Kaum Ujung Berung ini kemungkinan mencakup berbagai aspek, termasuk inspeksi rutin terhadap kebersihan, keamanan, dan kondisi fasilitas lingkungan, audit energi untuk memastikan penggunaan listrik yang efisien, kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Adapun yang kelima adalah evaluating atau bisa disebut dengan evaluasi. Di Masjid Besar Kaum Ujung Berung, evaluasi dilakukan dengan survei kepuasan jamaah terhadap program lingkungan masjid, yaitu dengan wawancara anggota tim pengelola lingkungan untuk mendapatkan umpan yang baik. Yang terakhir yaitu dengan analisis data lingkungan seperti jumlah sampah yang berhasil didaur ulang dan penghematan air listrik yang dicapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.